Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan. Jazakumullah khair sudah memberikan sedikit secercah ilmu ke kita Ustaz ya setelah Ramadan insyaallah. Anak cuma menerjemahkan. Al-Fakir ingin mencoba mengkorelasikan pembahasan sebelum sholat dan sesudah sholat isya tadi Ustaz ya. Yang pertama fitnah dunia. Nah, bagaimana kita sebagai seorang muslim, ada sebagian mengatakan kita tidak boleh kaya tapi harus paling kaya, seperti itu Ustaz. Nah, bagaimana cara kita untuk mengupayakan bahwa dunia ini sebagai jalan menempuh akhirat, tetap tawadhu, yang kaya, yang miskin artinya bisa membantu, saling membantu di antara kita semua, saling membutuhkan lah ini semua. Kenapa demikian? Al-Fakir melihat gini Ustaz, apakah dikarenakan karena dunia menjadi tujuan hidup bagi sebagian besar umat Islam sehingga terjadinya pertikaian sekarang, persatuan tidak terjadi di antara kita, bahkan permusuhan, bahkan ada saudara kita yang disakiti, saudara yang lain di belakang melihat itu gitu, dan tega melihat itu gitu, tidak ada kepedulian terhadap mereka semua gitu. Nah, ini kira-kira agar kita tidak jatuh dalam kubangan tadi ya, fitnah dunia. Dunia ini sebagai tujuan hidup kita, mungkin Ustaz bisa memberikan arahan-arahan sehingga kita tidak terjebak itu Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kita dilarang untuk bekerja atau menjadi kaya. Kita jangan salah paham tadi. Kita tadi itu dilarang cinta dunia. Kaya tapi jangan cinta dunia. Hah? Kerja tapi bukan karena cinta dunia. Nah, gimana untuk membedakan ini cinta dunia apa enggak? Kan gitu ya. Masih ada enggak cinta dunia di kita ini? Apa enggak ada? Likai la tafrahu bima atakum, likai la ta'sau ala ma fatakum, wa la tafrahu bima atakum. Kalau kepingin kita tahu kita ini cinta dunia apa enggak, kalau kehilangan dunia kita enggak sedih, kalau datang dunia kita enggak lupa darat dalam berbahagia. Kira-kira kalau sekarang ada yang ngasih 1 M, langsung bubar enggak majelis ini? Huh? Kira-kira kalau misalnya ada kabar duitnya 1 M hilang misalnya, kira-kira susah kita Pak. Alah, inilah masih ada hubud dunia ini berarti. Tapi mereka datang oke, nggak datang nggak apa-apa. Datang dijadikan bahan untuk syukur, nggak datang dijadikan bahan untuk sabar. Wah, itu hebat itu. Nah, itu hebat. Itu tidak ada cinta dunia. Nah, itu kita dilarang untuk cinta dunia. Jadi bukan untuk jadi nggak boleh kaya orang Islam. Ya nggak maju orang Islam loh. Maju tak banyak hartanya, kaya banyak yang kaya tapi bakhil semuanya. Apanya? Lah ente kaya tapi jangan bakhil, jangan cinta dunia. Nah, sehingga mau peduli dengan yang lainnya. Begitu nggak apa-apa. Ente bekerja tapi monopoli. Menjatuhkan ke yang lainnya. Apa fungsinya? Jahat jadinya. Silakan bekerja, tapi kamu tadi itu tidak cinta dunia. Kenapa? Ambil keuntungan gak banyak, nolong orang gitu. Nah, jangan nanti bekerja tapi dolim, menindas, merampas. Itu yang dimaksud. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian yang terjadi ini apa karena cinta dunia? Iya. Ada satu hadis Nabi menyatakan gini, inilah akhsha an tusyriku ba'di walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya fatanafasuha fayadribu ba'dukum diqa ba'din atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku ini tidak pernah khawatir kamu wahai umatku akan menjadi musyrik lagi setelah aku mati. Insyaallah sulit umat Muhammad lagi menyembah berhala lagi ya, kecuali orang yang sudah betul-betul disesatkan oleh Allah ya.
Tapi yang aku khawatirkan, dunia ini yang asalnya seret menjadi betul-betul mudah, lancar, berebut dunia sampai satu sama lain siap untuk membunuh saudaranya sendiri. Anda lihat bagaimana di negeri Arab sana. Insya Allah syirik gak ada. Ya maksiat iya. Tapi itu semuanya karena berebut dunia, saudara. Sampai tega. Tersentuh hatinya enggak? Tersentuh hatinya enggak? Ini yang ditakutkan sama Nabi. Kadang-kadang menyewa Israel untuk membunuh. Kenapa? Takut yang ada di Gaza itu lebih kuat daripada negaranya. Ini dunia, semuanya dunia. Ini dunia semuanya. Karena itu, terus gimana kita? Itulah saya ngomong tadi. Mereka membunuh kita, orang-orang kafir itu, dengan tangan saudara kita kadang-kadang. Mencaci kita dengan mulut saudara kita. Itu yang jadi repot yang hidup di akhir zaman ini. Ya itu ujian bagi kita. Ujian bagi kita. Tapi satu saat pasti ada pertolongan Allah nantinya. Biasa ini nih. Biasa. Biasa. Islam itu semakin ditindas semakin kuat kok. Islam itu semakin ditindas semakin kuat. Kalau Anda melihat sejarah bagaimana penghancuran Ka'bah, bagaimana pencurian Hajar Aswad, bagaimana, tapi itu semuanya berlalu, kembali lagi seperti semula. Ya, ini mungkin diantara cara Allah untuk menyadarkan kita, mempersatukan kita, memperdulikan kita, dan memperbanyak syuhada umatnya Nabi Muhammad ini. Ya, sehingga nanti ada di kiamat itu banyak yang mati syahid umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.